Biar Tuhan Yesus menyertai dan melancar berdoa siang ini. Mari anak-anakku, kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik. Menyertai kami Tuhan, siang ini Tuhan, tidak kurang apapun Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau Tuhan, untuk bina remaja Tuhan ini Tuhan, siang ini Tuhan, untuk kelas 7, 8, dan 9 Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan yang membawa firman Tuhan Yesus, hambanya Tuhan Yesus, berkat selalu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan kuserahkan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita angkat pujian mengejar hadirat-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap langkah kau pun menunggu. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Setiap langkahku, kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku. Memandang wajah-Mu ya Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kemerdekaan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawa sertaku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa wajah-Mu, menyatakan
kemuliaan bagi Allah kita. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, pilihlah satu pilihan yang benar di dalam hidup kalian. Bahwa hidup yang kalian pilih saat ini adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dalam itu kita akan nyatakan bersama-sama dengan pujian bahwa Yesus adalah satu-satunya sahabat kita. Mari kita bersorak-sorai. Ayo. Boleh berdiri. Hidup yang dipilih buatmu berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenaran yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Sumberku, oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sumberku, Sekali lagi ya. hidup yang dipilih membuatku berarti. Karena apa? Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, Harus katakan kebenaran yang membebaskan. dan katamu dan kehebatan dapat lakukan Cara besar yang engkau berikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kuatku, oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. berkuatmu Yesus. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kuatku, oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sumber kuatmu, Sahabatku berada di sisiku. Oh sahabatku, selama-lamanya. Oh sahabatku, oh sahabatku, berada di sisiku. Oh sahabatku, selama-lamanya. Haleluya, sahabat kita selama-lamanya adalah Tuhan Yesus. Oke, generasi juara kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Kasih yang sejati. Mari kita menyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Mari Mr. Gersom.
Kita mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh sebelum menerima firman Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Aku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Mari kita bersuka bersama. Mari kita memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau menyanyikan sekali lagi. Aku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hidupku. Kasih yang kau beri Jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, Diserahkan kepada Bapak Pendeta Herman Kristoto. Halo, selamat siang. Shalom, selamat siang. Shalom. 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 Puji Tuhan, kita bisa bertemu di sini dan ini merupakan kebahagiaan bagi saya untuk bisa mengisi kegiatan yang seperti ini. Sungguh sangat indah sekali jika kita bertemu dengan kurang lebih 192 peserta. Luar biasa. Ini. Ya, kita sudah pemanasan dengan puji-pujian. Kita sudah fokus dengan puji-pujian. Kita akan bersama-sama sekarang membuka hati kita
Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kita percaya bahwa di dalam kesukacitaan kita pada saat ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami bisa bertemu dengan anak-anak SMP Kristen Dharma Mulia ini pada saat ini. Kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersama-sama juga ingin mendengarkan sapaan-Mu dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami ini baik dan benar di hadapan Tuhan. Kehidupan kami ini dapat berarti bagi sesama kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Curahkanlah hikmat-Mu, curahkanlah pengetahuan-Mu, curahkanlah Roh-Mu yang kudus kepada kami, supaya kami bisa membaca, mendengarkan dengan benar firman-Mu, dan berikanlah kami kekuatan supaya kami kuat menerima sapaan-Mu, dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Inilah kami, Tuhan, berfirmanlah, karena hati kami telah kami sediakan untuk tempat kebenaran firman-Mu. Tubuh, jiwa, dan rohku kuserahkan kepadamu. Pakailah untuk berbicara pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama membuka dan merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil di dalam surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang pertama, pasal 1, akan kita baca dari ayat 19 sampai 27. Nah, tolong nanti dibacakan, mungkin sudah ada yang ditunjuk. Tolong dibacakan. Glory, silakan untuk dibacakan firman Tuhannya, Nak. Baik, Miss. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu, yang kuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengengkang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjung yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang berbahagia adalah setiap orang yang suka mendengarkan firman Allah dan memeliharanya.
Amin. Nah, adik-adik dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia, yaitu pada hari yang ke-6, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Kalau ciptaannya yang lain, itu Tuhan hanya mengatakan sungguh baik. Nah, setelah Tuhan menciptakan manusia dan memberkati seluruh ciptaannya, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Kenapa kok sungguh amat baik? Apakah baik saja tidak cukup? Ya, karena di situ manusia itu diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Dan di dalam diri manusia itu dibekali. Kita semuanya punya akal. Kita semua punya pikiran. Kita semua punya perasaan. Itu ada di dalam diri manusia. Karena manusia itu berpribadi. Maka tidak heran jika Allah bisa menemui umatnya. Tidak heran jika Allah, Tuhan Yesus, mau berbicara dengan umatnya. Karena ada pikiran, ada perasaan, ada akal, punya pribadi, dan itu. Sehingga manusia dalam hidupnya tidak boleh diam. Manusia tidak boleh diam. Manusia itu harus bergerak. Manusia itu harus berpikir. Nah, untuk itulah manusia harus belajar. Manusia harus belajar. Untuk apa? Untuk memperoleh ilmu. Untuk memperoleh pengetahuan. Kitab suci mengatakan dalam Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Nanti silakan untuk dibaca. Dan juga manusia itu harus memperhatikan, anak-anak itu juga harus memperhatikan perintah orang tua, memperhatikan perintah gurunya. Ya. Juga memperhatikan perintah Tuhan, Allah dan guru. Nah, jadi perlu diketahui bahwa guru kita, guru agung kita, guru yang besar kita adalah Tuhan Yesus. Yang selalu mengajar kita dalam kehidupan ini. Sebab orang bijak menyimpan pengetahuan. Orang bijak menyimpan pengetahuan. Nah, saya mengharapkan bahwa semua adik-adik ini benar-benar paham, benar-benar memperhatikan apa yang diajarkan, baik oleh orang tua, baik oleh guru. Nah, ini pengetahuan sehingga adik-adik bisa dikatakan bijak. Sebab siapa mengindahkan didikan
menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa yang mengabaikan teguran tersesat. Ini artinya bahwa siapa yang tidak mau diingatkan, siapa yang tidak mau ditegur di sini adalah karena salah, supaya memperbaiki apa yang salah. Nah, disinilah. Dan nanti itu akan tersesat kalau tidak mau. Tetapi kalau mau mengindahkan didikan, pendidikan, bimbingan, pembinaan, nah berarti mengarah pada kehidupan yang kita cita-citakan, mengarah pada kehidupan yang kita harapkan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu di dalam bacaan kita diingatkan sebagai umat yang sangat dikasihi Tuhan, umat yang sangat dikasihi Tuhan, untuk mempunyai keterampilan. Keterampilan tentang apa di sini? Yaitu cepat mendengar, cepat memperhatikan. Untuk bisa cepat mendengar, dengan cara mudah harus memperhatikan dengan penuh fokus konsentrasi kepada materi yang diajarkan oleh Tuhan. Di sini bisa membaca di dalam Alkitab itu harus konsentrasi betul, sehingga dalam membaca Alkitab bisa benar. Juga apa yang diajarkan tentang pelajaran, tentang pengetahuan oleh Bapak Ibu guru. Juga tentang sikap kita, kepribadian kita oleh guru-guru kita. Kita harus paham, harus fokus. Nah, Tuhan juga mendidik kita supaya kita bisa menjalankan kehendaknya. Sebab didikan Tuhan itu adalah untuk kehidupan yang baik dan benar. Kalau tadi saya mendengar dikatakan seperti itu, supaya kita itu menjadi orang yang bisa hidup dengan kebenaran. Nah, juga apa yang ketika berbicara dengan orang tua, dengan guru kita harus fokus. Nah, saat-saat seperti inilah diharapkan supaya kita tidak gagal paham. Ya, adik-adik supaya tidak gagal paham. Jadi kalau diajari oleh gurunya, diminta untuk mengerjakan secara daring, ya dari pendengaran yang baik itu pasti bisa mengerjakan, sehingga kita tidak gagal paham. Apa yang dikatakan orang tua juga begitu, didengarkan dengan baik, dengan cepat mendengar itu, sehingga tidak gagal paham. Nah, juga tadi dikatakan lambat berkata-kata. Tadi yang pertama adalah cepat mendengar, yang kedua lambat berkata-kata.
Artinya apa? Orang itu kalau berusaha untuk memahami tentang apa yang dia dengar dengan baik, maka dia akan mencerna dengan baik, tidak langsung dijawab begitu. Tidak langsung dijawab. Artinya juga kita akan bisa bicara dengan baik dan sopan. Kita bisa bicara dengan baik dan sopan agar bisa terus nyambung dengan lawan kita berbicara. Kita bisa berkomunikasi dengan baik. Apalagi kalau yang dibicarakan tentang firman Tuhan. Apalagi yang dibicarakan tentang pelajaran. Itu adalah bekal untuk masa depan kita. Bekal untuk masa depan. Kita melatih diri kita supaya kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita, apa yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, kalau tentang pelajaran, adik-adik yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita memang harus fokus. Kita harus fokus. Jangan sampai guru menerangkan, orangnya ada di tempat, tapi pikirannya tidak. Pikirannya ada di kebun binatang atau di mana begitu. Atau pikirannya sedang pergi kemana begitu. Jangan. Jadi harus penuh konsentrasi. Karena apa? Karena kita itu butuh ilmu untuk kehidupan masa depan. Nah, ilmu itu siapa yang punya? Siapapun. Orang tua juga mengajarkan dengan kita, pada anak-anak, pada kita semua. Guru juga. Guru membekali kita dengan ilmu karena tidak kita terima di dalam keluarga kita. Orang tua mengajari kita supaya sopan santun. Guru juga mengajari etikanya. Tuhan mengajari apa? Supaya kita mempunyai iman yang kuat. Nah, disitulah. Ini pentingnya dalam kehidupan kita. Lambat berkata-kata itu bukan berarti lambat untuk berpikir. Bukan. Lambat berpikir itu artinya bodoh. Tapi kita tidak bodoh. Apalagi anak-anak di bawah naungan SMP Kristen Dharma Mulia. Tentunya ini semuanya diberkati oleh Tuhan sehingga tidak menjadi bodoh, menjadi pandai, menjadi mengerti. Nah, seperti tadi, siapa yang mengindahkan didikan, nah, menuju jalan hidup. Tentunya SMP dan Kristen Dharma Mulia ini menuntun kita semua, adik-adik semua, menuju jalan hidup yang benar. Segala ilmu yang diberikan kepada adik-adik. Supaya adik-adik sekolah di sini tidak kalah dengan yang lain di dalam meraih ilmu.
Nah, di sini kita semuanya tentunya, adik-adik semuanya tidak ada yang bodoh. Pasti tidak ada yang bodoh. Karena apa? Semuanya sangat fokus konsentrasi terhadap bimbingan para dewan guru untuk menuju dalam kehidupan. Sehingga kehidupannya semakin dikasih oleh Allah, semakin dikasih oleh sesama. Nah, karena apa? Karena semuanya mempunyai hikmat dalam kehidupannya. Dalam kehidupan itulah, sebelum melakukan segala sesuatu, penuh pertimbangan dengan matang. Ya, seperti kalian kalau pas ada ulangan, kan pasti tidak langsung menjawab serat-seret atau menulis begitu. Pasti perlu pertimbangan, ini benar apa enggak? Nah begitu. Ini betul atau tidak jawaban ini? Nah, yang ketiga, tadi yang kedua, sekarang yang ketiga adalah lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Siapa yang tidak pernah marah? Atau siapa yang tidak pernah dimarahi oleh orang tua? Atau juga siapa yang tidak pernah dimarahi oleh bapak ibu guru? Nah, tentunya kita berpikir, kenapa kok saya dimarahi? Ada apa dengan saya? Kok saya dimarahi? Ketika kita dimarahi, pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Apalagi kalau yang marahi Tuhan, wah, yang marah Tuhan. Nah, saudaraku, adik-adik yang aku kasihi, dalam hidup itu harus penuh dengan rasa kasih sayang. Di sini, lambat untuk marah. Karena di dalam diri manusia itu ada perasaan tadi, perasaan cinta kasih. Seperti Allah. Ada perasaan cinta kasih terhadap umatnya. Ada perasaan kasih sayang kepada umatnya. Kita semuanya diberi yang baru. Setiap saat diberi yang baru. Nah, kita mempunyai rasa kasih sayang. Kasih sayang terhadap Tuhan, kasih sayang terhadap orang tua, guru, dan kasih sayang terhadap sesama kita, sesama sepermainan. Karena di dalam diri kita itulah tadi saya katakan bahwa diberi perasaan oleh Tuhan Allah. Supaya kita benar-benar menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kita supaya menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus itu adalah mengasihi siapapun itu orangnya. Dalam keadaan apapun kita kasihi. Apalagi dalam situasi dan kondisi seperti ini. Kita dikasihi, sehingga kita pun juga ingin mengasihi. Bukan hanya ingin, tetapi dinyatakan dalam kehidupan kita.
itu pun juga merupakan wujud ibadah yang sejati. Kalau di dalam bacaan tadi dikatakan mengunjungi orang yang janda-janda, yatim piatu yang menderita itu. Tapi juga saat seperti ini, di mana Indonesia masih dilanda pandemi. Ya, mungkin Surabaya sudah level 1 sekarang. Ya, semoga saja cepat selesai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika dikuasai rasa kasih sayang, kita akan penuh taatan, penuh kesetiaan, baik kepada Allah, maupun kepada orang tua, maupun kepada sesama kita. Karena ada firman-Nya yang mengatakan demikian, anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Inilah maka perlu kita memperhatikan. Tetapi kalau kita suka marah, kita akan dibenci oleh Tuhan juga sesama kita. Nah, adik-adikku, saudara-saudaraku yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu dalam dunia pendidikan yang semakin pesat maju pesat teknologinya, kita harus semakin lebih konsentrasi dalam perkembangannya. Kita jangan sampai dikuasai oleh dunia digital. Tetapi kita harus menguasai kalau kita ingin hidup dengan damai. Tadi saya mendengarkan, saya melihat semua anak-anak ini sudah diajari untuk digitalnya. Semoga ini tidak salah dalam penggunaannya bagi anak-anak, tetapi digunakan untuk kemajuan untuk masa depannya. Mari kita semua seperti yang difirmankan tadi, cepat mendengar kata-kata bijak dan penuh hikmat dalam hidup ini, agar kita bisa cepat melakukan kebenaran di hadapan Allah, agar Tuhan Allah semakin sayang kepada kita semua. Nah, selamat menjalankan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semua, adik-adik semua, saudara-saudara semua, semakin dikasihi oleh Allah, semakin dicintai oleh Allah dan sesamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah yang sudah dibagikan oleh Bapak Heru. Kiranya kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mana celengan kalian? Ya, celengannya disiapkan, persembahannya disiapkan. Ya, kita akan pujikan pujian, berilah yang baik. Berilah yang baik.
Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk memberikan sebagian dari apa yang kami miliki, yang semuanya itu asalnya daripada Engkau. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Engkau berkenan dan bisa kami pergunakan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan jika kami akan mengerjakan proyek peduli kasih Tuhan untuk bulan Desember yang akan datang. Kasih dan anugerah Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami atas nama keluarga besar SMB Kristen Dharma Mulia mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Heru Gestoko. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta seluruh keluarga besar yang ada, kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus anugerahkan bagi Bapak dan keluarga. Kiranya Tuhan tetap memberikan kasih karunia. Bahkan terlebih Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Lewat Bapak Heru banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, terima kasih sama-sama. Anak-anakku yang kekasih, kita akan menutup kebaktian pada siang hari ini. Bapak Heru akan berdoa syafaat dan doa berkat untuk kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta Heru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman. Untuk itu Bapa, ajarilah kami semuanya untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk lembaga SMP Kristen Dharma Mulia. Kami berdoa untuk pengurusnya, kami berdoa untuk anak-anak didiknya, kami juga berdoa untuk para dewan guru. Kiranya Tuhan memberkati sekolah ini. Biarlah sekolah ini semakin hari yang Kau pakai untuk ikut mencerdaskan bangsa ini. Tuhan berkati dengan hikmat dan kebijakan di dalam menjalankan tugas yang Kau berikan ini. Baik para pengurusnya, baik dewan gurunya, baik TU-nya, baik anak-anaknya, kami serahkan kepadamu. Jauhkan sekolah ini daripada si jahat, tetapi pakailah Tuhan sebagai sarana untuk menabur Injil-Mu dengan melalui pendidikan ini. Anak-anak kiranya Tuhan berkati dengan ilmu pengetahuannya. Kami tahu kemampuannya memang terbatas, tetapi hikmatnya Tuhan, pengetahuannya Tuhan, jika Tuhan turunkan kepada anak-anak kami, maka semuanya anak-anak kami dapat meraih cita-citanya. Juga Tuhan, pada saat ini juga kami juga bersyukur kepadamu seberapa besar persembahan yang kami kumpulkan ini. Kiranya Tuhan berkati, biarlah menjadikan sarana untuk kemuliaan nama-Mu di dalam kegiatan-kegiatan ini. Juga Bapa, berkatilah tangan-tangan yang bersyukur kepadamu ini. Cukupkanlah segala kebutuhannya. Tak lupa juga Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua murid ini Bapa. Satu persatu kiranya Tuhan berkati dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pada saat ini juga kami akan mengakhiri dalam pertemuan ini. Kiranya Tuhan selalu mendampingi dalam perjalanan hidup ini. Karena kami tidak tahu hari ini apa yang akan terjadi
dalam kehidupan kami ini. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah kami. Kiranya anak-anak saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Sang Sumber segala berkat, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih dan keselamatan yang abadi, di dalam kuasa Roh Kudus, sumber damai sejahtera, ketiganya yang esa, memberkati kita semua saat ini sampai selamanya. Amin. Bapak Pendeta Heru, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih anak-anak yang dikasihi Tuhan kelas 7A, kelas 8, kelas 9. Percayalah, segala jerih payah kalian tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus akan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Salam hormat Bapak Pendeta Heru. Terima kasih. Terima kasih generasi juara kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih Bapak Heru. bukan milikku lagi. Apa yang kau suka, apa yang kau cinta, namanya Ibu Diapa. Saya suka. suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku milikku lagi. apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, aku rasakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, Anak-anak bisa lift, Tuhan, anak-anak silakan lift. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Generasi juara sudah benar nggak nyanyi lagi kok, sudah benar nggak nyanyi lagi.